Bantuan sosial tunai kembali dikucurkan untuk meringankan beban warga yang terdampak selama masa PPKM darurat. Lalu seperti apa skema penyaluran bansos tunai agar dapat tepat sasaran? Saya akan berbincang dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Selamat malam Pak Muhadjir, Assalamualaikum. Sehat ya? Ya, Mbak Sofi. Alhamdulillah. Pak Muhadjir, jadi untuk yang PPKM darurat saat ini seperti apa penyaluran bantuan sosial tunai skemanya agar bisa lebih tepat sasaran dibandingkan yang sebelumnya? Saya akan jelaskan agak detail dulu ya soal bansos ini. Jadi bansos itu ada dua jenis. Bansos yang reguler yang memang sudah ada sebelum ada bencana COVID ini. Ya. Kemudian ada bansos yang khusus dalam rangka untuk bencana. Kemudian sumbernya itu ada dua, yaitu dari Kemensos, Kementerian Sosial, dan juga ada dari Kementerian Desa, ya, dari dana desa. Nah, kenapa dana desa? Karena kan orang yang terdampak ini sebagian besar berada di desa, dan karena uangnya sudah ada di desa sehingga mudah untuk menjangkau mereka. Itu pertimbangan Bapak Presiden. Kemudian yang dari Kemensos itu ada 3 jenis, Mbak. Yang pertama PKH, itu menjangkau 10 juta keluarga penerima manfaat yang ini sasarannya adalah masyarakat yang paling bawah, yang paling tidak mampu. Jadi 10 juta kepala keluarga penerima manfaat, kepala keluarga. Kemudian ada kartu sembako yang disebut BPNT, tapi biasanya lebih simpel kartu sembako, itu 18,8 juta. Ya. Kemudian yang khusus untuk COVID dan untuk menyangga atau untuk memberikan bantuan mereka yang terdampak oleh COVID ini berupa BST yang tadi sudah disinggung oleh Bu Sri Mulyani, targetnya adalah 10 juta. Kemudian belum cukup itu, tapi juga dari dana desa itu diturunkan juga sebanyak untuk 8 juta keluarga penerima manfaat, yaitu berupa BLT desa. Tadi Bu Sri Mulyani sudah BLT desa ya Pak ya? Untuk khusus mengatasi bantuan sosial untuk memenuhi bantuan sosial dalam rangka COVID ini, terutama untuk sekarang ini dalam rangka darurat ini itu disiapkan 6,1 triliun. Jadi tadi Bu Risma juga sudah menyampaikan cara penyampaiannya bagaimana. Nanti ada yang melalui bank, langsung rekening bank. Untuk BST ini bisa ada yang langsung rekening bank untuk mereka yang punya nomor rekening. Tapi untuk yang belum punya masih dimungkinkan nanti diantar melalui PT Pos. Atau untuk daerah-daerah yang memang sulit dijangkau, itu akan diantar melalui PT Pos. Itu Mbak, secara sekilas gambarannya seperti itu. Oke, jadi totalnya ada sekitar 6,1 triliun ya Pak ya? Ya, itu di luar yang rutin ya, di luar bantuan sosial yang selama ini sudah dilakukan. Ini kalau saya hitung dari PKH, BPMT, BST, kemudian ada BLT desa, itu koreksi kalau saya salah 1, 2, 3, 46 juta KK ya Pak ya? Itu cukup Pak? Ya, betul. Tapi kan memang kemudian ada koreksi, ada target-target yang tidak sampai, misalnya BLT desa yang seharusnya 8 juta sekarang baru 5 juta. Karena itu kemarin rapat di Kemenko PMK diputuskan supaya sisanya diupayakan untuk juga tetap didistribusikan, terutama mereka yang selama ini belum kebagian, baik yang berasal dari Kemensos maupun dari BLT desa. Jadi nanti akan disempurnakan, akan dilengkapi. Gitu. Karena uangnya sudah ada, kalau bisa betul-betul itu tepat sasaran dan sampai kepada masyarakat. Iya, setuju. Tapi sejauh ini rencana untuk penyalurannya kapan saja Pak Muhadjir? Sekarang sudah mulai untuk yang sudah ada selama ini sudah secara rutin, misalnya untuk PKH, kartu sembako itu sudah mulai jalan. Dan jatah untuk Juli, Agustus, September ya, itu bisa ditarik ke depan. Jadi nanti dibagi pada awal Juli ini. Awal Juli ya? Oke. Pak Muhadjir, begini, yang kita tahu saat ini bansos terus jadi sorotan oleh masyarakat karena kita tahu kemarin sempat ada kasus korupsi begitu ya, yang melibatkan bahkan sampai ke level menteri. Nah, sejauh ini apa cara pemerintah untuk memastikan bahwa 1, dana bansosnya tidak kemudian dikorupsi, 2,
pasti tepat sasaran? Karena data kependudukan kita juga harus kita akui masih bermasalah sampai sekarang. Kita sudah sempurnakan, tapi yang bisa saya jamin adalah bahwa data sekarang ini jauh lebih baik dibanding tahun lalu. Oke. Bahwa itu sempurna memang belum. Ya. Kita tidak mungkin sempurna. Presiden selalu wanti-wanti jangan nunggu data sempurna. Orang sudah lapar, bahkan ada yang sudah mau mati, masa ditunggu sampai sempurna. Dan itu yang kita pegang. Tapi saya jamin bahwa data yang sekarang ini, DTKS sekarang ini jauh lebih rapi dan lebih bisa dipercaya dibanding sebelumnya. Kenapa? Ya memang kita harus melakukan perbaikan-perbaikan. Tadi Bu Risma kan sudah nyinggung. Misalnya sekarang ini sebetulnya masih ada data yang nyantol di Himbara itu 3,8 juta. Oke. Nah, 3,8 juta, kemudian kemarin sudah kita putuskan, kita kumpulkan semua, Gubernur BI, Ketua OJK, kemudian Ketua Kelompok Bank Himbara, kemudian Kementerian Dalam Negeri untuk bersama-sama kita selesaikan data 3,8 juta itu. Dan sudah disepakati kemarin Bu Risma cukup mengeluarkan surat kepada Himbara bahwa data itu bisa dieksekusi gitu ya. Kemudian dari Pak Mendagri, Pak Tito juga sanggup untuk merapikan kembali, mencek kembali kesesuaian antara NIK dengan nama yang ada di dalam calon-calon penerima rekening itu. Dan diperkirakan kalau nanti ditelusuri betul, itu yang betul-betul harus ada di Del itu tidak sampai 500.000. Ya, jadi perkiraan saya mungkin akan ada 3.300.000 lagi yang masih bisa dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan sosial ini. Itu untuk sedangkan ketepatan sisanya nanti akan dicek lagi, akan dikejar lagi. Misalnya begini Mbak Sofi, nama NIK dengan yang tercantum di dalam penerima rekening itu beda sama sekali. Nah ini kan tidak mungkin kita eksekusi. Tapi kalau hanya perbedaan ejaan, kemudian ada nama yang disingkat, itu kan masih bisa ditoleransi, bisa ditelusuri lebih lanjut nanti. Jadi itu sudah clear semua, dan saya juga sudah lapor kepada Bapak Presiden, dan mudah-mudahan semuanya berjalan baiklah ini. Oke, nanti kita akan kawal bersama. Tapi itu soal ketepatan sasarannya. Bagaimana dengan risiko korupsinya Pak? Karena kita jelas sudah ada sejarahnya bahwa bansos untuk pandemi saja bisa dikorupsi oleh pejabat-pejabat. Kita nanti saya akan bentuk DES bersama, jadi DES gabungan antara dana yang cair melalui Kemensos dan dana yang cair melalui Kementerian Desa. Dan kita akan pantau tiap hari. Memang kalau real time masih sulit gitu ya, karena sebarannya sangat luas. Tapi paling tidak tiap hari kita akan bisa update berapa yang sampai. Dan harus diingat Mbak Sofi, melalui rekening bank ini, kalau dana itu sudah dikirim belum tentu diterima. Karena itu Presiden kan selalu wanti-wanti. Ini harus betul-betul terdeliver, tersampaikan, bukan hanya dikirim. Karena kalau dikirim jangan-jangan ngendon di nomor rekening gitu. Sementara juga ada bank yang suka kalau dananya nggak diambil-ambil oleh pihak calon penerima kan gitu. Karena itu saya juga minta kerjasama seluruh aparat Bank Himbara, begitu dana dikirim ke nomor rekening yang bersangkutan harus segera tahu bahwa dia punya uang di rekeningnya dan harus segera diambil untuk dimanfaatkan, tidak boleh untuk ditahan. Ya, Pak Muhadjir, tentu saja masyarakat saat ini kondisinya memang sedang susah, tidak hanya soal kesehatan, tapi juga karena PPKM darurat banyak yang terbatas pergerakannya, mencari nafkahnya. Yang diinginkan masyarakat hanya dua hal sebenarnya, jangan sampai bantuan yang sudah disiapkan secara susah payah oleh pemerintah itu dikorupsi, kemudian sebisa mungkin, sepresisi mungkin bisa tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan. Pak Muhadjir, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus ya Pak ya, sampai jumpa Pak. Ya, amin, terima kasih.